Kasih Tuhan, Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Sekalipun mungkin keadaan di depan mata kami tidak membuat sukacita, tapi sukacita Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Amin. Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Haleluya. Kita siapkan hati kita pagi ini untuk menyembah Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang berdaulat atas setiap pujian penyembahan kita. Mari kita bawa pujian kita dari hati kita yang haus akan Tuhan. Karena kita percaya pada waktu kita haus akan hadirat Tuhan, Dia yang mampu memenuhi segala kerinduan hati kita. Dia yang tahu apa yang menjadi kerinduan kita, lebih dari orang yang ada terdekat sekalipun dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bawa sembah kita pagi ini bagi Dia. Haleluya, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Bawa pujian kami, biarlah pujian kami menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, penyertaan-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Tiada pernah berlalu kasih-Mu, tiada pernah berlalu anugerah-Mu. Kami mau belajar menghormati hadirat-Mu pagi ini dengan fokus menyembah-Mu Tuhan. Ini menjadi kesukaan kami. Tiap waktu ada di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap dahaga hati kami, penuhi setiap dahaga kerinduan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami pagi ini, kami bawa pujian pagi kami. Biarlah hati Bapa disenangkan. Sekali lagi mari Tuhan, Engkau ampuni segala pelanggaran kami, kuduskan kehidupan kami dari segala kekurangan kami, dosa kami yang menghambat kami menghampiri hadirat-Mu. Pagi ini kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, menahirkan kami, sehingga kami layak di hadapan hadirat pagi ini, membawa sembah kami, membawa pujian kami, membawa kurban yang menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pagi ini. Hadirat-Mu yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap menyembah Tuhan. Umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Penyertaannya sempurna, amin, atas setiap kita. Tidak ada kita yang bilang minggu yang saya lewati penyertaan Tuhan biasa-biasa saja. Penyertaannya tetap luar biasa. Di dalam keadaan kita yang tidak biasa-biasa, Tuhan sanggup melindungi setiap kita. Haleluya Yesus, haleluya penyertaan-Mu Tuhan, amin. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu.
bagiku. Bapa, sekali lagi katakan menyerahkan segalanya bagiku Tuhan. Hadirmu Tuhan. Sama angkat tangan, katakan
sadari hidup kita. Tidak ada apa-apa yang dapat kita banggakan di hadirat Tuhan tanpa anugerah Tuhan. Kalau kita sadari dari mana Tuhan ambil atau angkat kita, kita akan menghormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Hadirat Tuhan itu mahal. Hadirat Tuhan itu bernilai. Sampai kekekalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian ini katakan semua karena anugerah Tuhan, bukan kekuatan kita. Sadari itu di hadirat Tuhan. Kita dapat bernapas hari ini anugerah Tuhan. Terima kasih karena Dia begitu mencintai saya dan Bapak Ibu. Kita boleh ada di hadirat-Nya pagi ini. Haleluya. Haleluya. Yuk kita minta Tuhan selidiki hati setiap kita. Kita nyanyikan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku. Kau yang maha tahu Tuhan.
berapapun boleh datang silih berganti, bersama Tuhan, dengan Tuhan kami cakap menanggung semuanya. Siap kita ya, siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan. Saudara siap memuji Tuhan, kita bisa fellowship depan belakang kiri kanan, katakan hari ini spesial bagi Tuhan. Amin. Lunas, tidak ada hutang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu izinkan saya untuk bersaksi 5 hari saya di tanah Papua. Sesuatu yang berarti bagi saya. Kalau saya ke sana pun anugerah Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu biaya tiket untuk berangkat ke sana sekali jalan 3 juta, pulang 10.000 sekali berangkat. Tapi Tuhan kasih saya kemurahan menikmati berkat Tuhan lewat kakak saya. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, dia kabarin saya berangkat. Itu mendadak Bapak Ibu, dan tiket Batik Air itu paling tinggi, Garuda mungkin lebih lagi. Saya sampaikan ke Bapak Gembala, beliau mendoakan saya berangkat. Bapak Ibu tahu waktu take off dari
Soekarno-Hatta itu pesawat tidak normal Bapak Ibu kalau saya bilang. Itu udah begini nih. Kayak kita nih odong-odong begitu ya. Sampai di atas sorong. Lalu saya bilang begini, itu saya tidak tidur Bapak Ibu, tutup mata tapi tidak tidur. Saya angkat pujian benar. Di dalam kuasa pujian penyembahan itu Allah memberikan kita kekuatan. Bahkan sampai saya ngomong begini, Tuhan, kalaupun saya minta saya meninggal di atas mimbar, lalu Tuhan izinkan dalam pelayanan saya ke keluarga kakak saya, Tuhan izinkan mungkin saya meninggal dengan pesawat ini, kehendak Tuhan yang jadi. Udah pasrah Bapak Ibu. Orang semua dalam satu pesawat penuh itu semua mukanya ketakutan karena memang pesawat jalannya tidak baik-baik saja. Tapi saya percaya Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Saya ucapkan itu 3 jam 20 menit. Terus mengalir dengan pujian, saya naikkan Allah kuasa, lakukan segala perkara. Waktu di atas sorong, tiba-tiba Roh Kudus ingatin saya. Terima kasih Pak Gembala. Roh Kudus ingatin saya, doakan atmosfer di atas kita itu. Saya bergumul dengan Tuhan. Saya bilang, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pegang kendali atas kota ini. Segala roh-roh yang tidak dari Tuhan, angkat kengking dalam nama Yesus. Pesawat landing sorong 1 hari sebelum saya berangkat hari Sabtu. Minggu itu banjir. Saya tiba di Sorong sampai saya berangkat lagi saudara, tidak hujan sama sekali. Sampai saya ke Raja Angkot menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya sebagai adik. Saudara, kalau kita mendatangi kepolisian, ya, tanda kutip, kita lagi masuk dalam kandang macan, tapi Roh Allah yang kudus memberikan saya hikmat. Saya perkatakan kata-kata dari Tuhan, saya bilang bukan dari saya, sehingga semuanya tenang, semuanya terkendali dengan baik. Dan saya percaya kalau kita hari-hari ini melekat pada Tuhan, Dia mendekat pada kita. Jangan takut menghadapi apapun. Benar, saya bersyukur mempunyai teman-teman kul yang luar biasa. Kemarin kami gabung kul di rumah Bang Markus, dan beberapa kesaksian itu menguatkan saya. Mau naik mimbar ini pun Bapak Ibu, alami tantangan yang luar biasa. Tapi saya percaya, saya katakan Allah berdaulat atas semuanya dan tenang. Saya tidak akan taruh hati saya hanya mau menyembah Tuhan. Dan saudara akan lihat pembelaan Allah itu tepat waktunya. Jangan takut hari-hari ini. Kita harus mengalami sesuatu dari Tuhan, sehingga kita bukan menjadi Kristen agamawi yang tidak mengalami Tuhan, hanya menjadi Kristen yang biasa-biasa. Tuhan tidak mau itu. Saya percaya hari-hari ini kita semua mau cinta Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Kita sama-sama angkat pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap cinta. Amin Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku
kami tetap cinta kepada Tuhan di saat badai melanda kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia di saat topan menghadang kehidupan kami. Tidak semudah mengatakannya ya Tuhan, tapi di saat Engkau ada bersama kami, di saat Engkau hidup di dalam kami dan kami di dalam Engkau, maka semuanya itu tergenapi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan, tetap cinta Engkau lebih dari apapun. Kami mau tetap setia lebih dari apapun ya Tuhan. Jadikan kami murid yang setia dan taat kepada Tuhan. Kami percaya di saat kami datang dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami Tuhan di saat firman-Mu ditaburkan, maka Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam pribadi-pribadi kami. Untuk itu Roh Kudus mari Bapa, biarlah pagi hari ini Tuhan kami masuk dalam hadirat-Mu, kami dipuaskan dalam hadirat-Mu, kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Dan pagi hari ini Kau nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami umat-Mu di tempat ini. Karena kami hanya rindu Engkau, kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami Tuhan, untuk mengubahkan seluruh aspek kehidupan kami Bapa. Untuk itu Roh Kudus mari Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu juga Tuhan yang Kau izinkan untuk berbicara di mimbar ini Tuhan. Hamba tahu hamba tidak punya apa-apa, tapi biarlah Roh-Mu yang bekerja, Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu ini, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu bukan atas pengetahuan-Ku Bapa, tapi semuanya atas kuasa-Mu. Setiap perkataan-perkataan keluar itu ada kuasa, ada dampak yang luar biasa. Engkau yang berbicara saat ini Tuhan, bukan hamba-Mu. Hamba-Mu tidak punya apa-apa Tuhan, tapi Roh-Mu yang bergerak di dalam aku, Roh-Mu yang bekerja menguasai hati dan pikiranku, sehingga setiap kata-kata itu adalah kata-kata yang berkuasa penuh di dalam kehidupan kami ini. Bapa terima kasih Tuhan, ajar kami semua Tuhan untuk tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa ini Bapa. Ampuni kami dari segala dosa kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, agar firman-Mu, agar berkat-Mu ini Tuhan layak kami nikmati Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau merindukan setiap kami ya Bapa. Untuk itu mari lawat kami Tuhan, jamah setiap kami Bapa, sehingga di saat firman ditabur Tuhan, hati kami dilembutkan, firman itu boleh tumbuh di tanah yang subur. Bapa terima kasih, kuasai ruangan ini, kuasai ruangan hati kami, sehingga Tuhan kami layak menerima berkat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan yang kita mau belajar, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini tidak semakin baik. Hari-hari ini kita nggak bisa lagi bermain-main Bapak Ibu Saudaraku. Benar, kalau kita nggak intim dengan Tuhan, ya, kalau kita nggak benar-benar nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hari-hari ini saya nggak tahu, merasakan hadirat Tuhan luar biasa saat ini. Itu nggak main-main Bapak Ibu ya. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nggak ada waktunya lagi kita berleha-leha, bersantai-santai. Tapi mari kita serius di dalam Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan kuat kali berbicara kepada saya untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan, khususnya di saat pemberitaan firman Tuhan. Hormati kebenaran firman Tuhan. Siapapun yang berdiri di depan ini, mari kita belajar hormat kepada kebenaran firman Tuhan.
Hari-hari ini gak lebih baik, kata firman Tuhan. Hari-hari ini penuh tantangan seperti pujian tadi. Badai itu datang tiba-tiba, Bapak Ibu. Gak ada datang badai kulonuon, saya mau masuk, gak ada ceritanya itu. Badai itu datang bisa kapan saja dalam kehidupan kita. Badai topan bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Di saat kita mungkin sedang berleha-leha, di saat kita sedang happy-happy, tiba-tiba datang badai. Tapi kalau kita nggak siap, saat badai itu datang, itu menjadi masalah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita intim di dalam Tuhan, badai apapun yang menerpa kita, kita siap menghadapinya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena ada Roh Allah di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa terus dipimpin Roh Allah dimanapun kita berada. Bukan di saat kita ada di gereja ada Roh Allah. Bukan. Dimanapun kita berada, Roh Allah ada di dalam hidup kita. Kita harus menyadari itu. Kadang-kadang orang Kristen lupa. Dia taunya kalau di gereja baru ada Roh Allah. Kalau di luar gereja nggak ada Roh Allah, makanya hidupnya semaunya dewe gitu ya. Tidak, Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa Roh Allah itu ada di dalam pribadi kita, dalam hati kita, dan kita harus menghormatinya, mengutamakan Dia. Kalau kita mengerti itu, saya percaya kita akan serius dalam Tuhan dan kita harus menghormati Tuhan. Ya. Hari ini kita berbicara dari Lukas 13 ayat 5 sampai 8. Coba ditayangkan. Lukas 13 dari ayat 6 aja lah ya, perumpamaan tentang pohon ara. Sudah atau saya bacakan? Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Sampai ayat 8 ya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ya, kita tahu tentang perumpamaan ini bahwa suatu hari Tuhan Yesus ingin mengambil buah pohon ara ya di kebun anggur, tapi pohon ara itu sedang tidak berbuah. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering mendengarkan firman ini. Tapi berbicara tentang berbuah, ya, itu berbicara tentang karakter kita sebagai orang Kristen. Berbuah itu ada yang tidak berbuah, ada yang berbuah tapi sedikit, ada berbuah banyak, ada yang berbuah lebat sekali. Berbicara tentang berbuah, Bapak Ibu. Nah, saya nggak mengupas semuanya itu, tapi saya mau ambil yang tidak berbuah dengan yang berbuah, ya. Karena kalau pohon, ya, pasti kalau kita tanam, kita mau supaya pohon itu menghasilkan buah yang banyak. Pasti itu tujuan kita, ya. Dan saya juga pernah berbicara tentang berbuah di sini. Saya punya pohon belimbing yang lebat, tapi saya pernah juga punya pohon mangga yang buahnya pelit banget, cuma 2. Pohonnya nggak terlalu tinggi memang, mungkin karena tanahnya kurang subur, bebatu-batuan gitu, jadi dia nggak subur, buahnya cuma 2. Memang buah itu sampai tua ya, sampai bisa dinikmati gitu, tapi cuman buahnya pelit banget gitu. Saya bilang sama pohon mangga itu, mangga, lu jangan pelit gini dong. Kita satu rumah ada 6. Kamu cuma berbuah 2, nggak cukup sama kita 6 orang gitu ya. Kalau lagi besok lo nggak berbuah, saya tebang gitu. Benar, saya tunggu 2 tahun lagi dia nggak berbuah. Saya suruh suami saya tebang, ditebang. Nah, kita aja manusia, kalau punya pohon nggak berbuah, kalau kita tebang, apalagi Tuhan. Ya, kalau kita nggak berbuah, firman ini mengatakannya, tebang aja.
Tapi pemilik kebun itu bilang, tunggu, ada lagi, ya kasih kesempatan lah. Mungkin nanti aku kasih pupuk, aku gembur-gembur tanahnya, kemudian dia nanti berbuah. Tapi kalau enggak, ya silakan tebang. Nah, jadi berbicara tentang berbuah ini Bapak Ibu itu sangat penting kali. Kita sebagai orang Kristen memang dituntut untuk berbuah. Berbuah yang lebat dan manis rasanya, bukan kecut ya. Banyak juga orang yang berbuah kecut gitu ya. Enggak. Kita dituntut untuk berbuah manis. Udah lebat manis. Itu yang Tuhan mau dari kita. Saya teringat waktu kejadian yang di Amerika kemarin itu, orang ya di Asia, Los Angeles, waktu kejadian kebakaran yang dahsyat itu ya saudaraku, saya merenung kejadian itu. Kok bisa terjadi Tuhan? Kejadian yang begitu dahsyat di tengah kota yang notabene-nya itu orang Kristen, ya kan? Bukan kayak kita di sini. Itu kota orang Kristen, rata-rata orang Kristen di Amerika itu. Dan gerejanya gede-gede. Terjadi hal itu, Bapak Ibu, saya sampai nggak habis pikir gitu ya. Kok bisa Tuhan sampai terjadi seperti itu? Itu negara adik kuasa. Kebakaran kok sampai sedahsyat itu? Saya rasa seluruh dunia ini baru kejadian paling dahsyat luasnya ya, kebakaran. Saya pernah lihat kebakaran itu nggak pernah lah sampai beribu-ribu hektar gitu ya. Perumnas itu 10.000 hektar. Perumnas saya itu, saya udah nggak kenal orangnya, luas. Ini 40.000 hektar yang terbakar itu. 40.000 hektar, bayangkan berarti 4 kali perumnas. Gimana mau memadamkan apinya itu? Ya, itu luar biasa. Itu bukan pekerjaan manusia lagi. Itu udah benar-benar Tuhan yang bertindak di situ. Tuhan yang turun tangan gitu ya. Kenapa? Karena orang itu ya, orang Amerika ini rata-rata sudah tidak percaya Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Teman saya ada anaknya kan di sana nikah ya. Jadi dia ke sana, dia cerita sama saya, di sana itu dia tahu kalian, yang gereja itu opung-opung katanya, oma-oma. Gerejanya gede banget, semua gereja di sana besar-besar, bagus-bagus, wah keren deh. Tapi isinya orang tua, yang muda-muda nggak pernah gereja, yang muda tidak ada. Jadi kalau gereja itu cuma seperberapa lah gitu ya. Gak ada yang sudah pakai tongkat gitu datang ke gereja gitu ya. Yang lainnya udah nggak mau tahu gitu. Saya bilang, masa sih? Saya bilang itu, iya di sana itu gereja. Ya dia kan udah oma juga ya teman saya ini. Ya udah kayak umur kita ya, ke atas baru masuk gereja. Itu yang lainnya nggak peduli. Nah saya percaya waktu kejadian itu kan malamnya itu mereka sedang ada acara ya, memberikan kayak piagam penghargaan kali gitu ya. Dan waktu mereka terima itu, satu pun kan nggak ada yang berterima kasih kepada Yesus. Ada yang bilang berterima kasih kepada orang tuanya, kepada temannya, kepada siapalah yang mendukung dia gitu. Hostnya bilang begini, nggak ada satu pun yang berterima kasih kepada Yesus. Mereka bilang, no Jesus, no Jesus, hahaha, sambil ketawa-ketawa, mengolok-olok Yesus malam itu. Besoknya kejadian hal yang dahsyat itu. Saya percaya mereka pasti sudah dengar firman. Apalagi itu negara yang bebas ya. Kalau negara kita kan nggak bebas menyampaikan kebenaran firman. Kalau di sana itu boleh. Hamba Tuhan mau berkhotbah di pinggir jalan silakan. Mau berkhotbah di pasar silakan. Nggak ada yang melarang. Beda kalau di tempat kita ini. Coba kita tiba-tiba kita bikin KKR di depan Resinda. Wah, di penjara kita. Kalau di sana nggak ada, bebas negaranya. Dan saya percaya sebelum kejadian itu Tuhan udah berfirman. Mungkin salah satu hamba Tuhan itu sudah dipakai Tuhan bahwa kota ini akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Saya percaya Tuhan nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa memberitahu. Tapi tidak satu pun mau yang mendengar. Tidak satu pun yang mau mendengar mereka. Mereka tidak mau mendengarkan hamba Tuhan itu mungkin. Dan sampai kepada kejadian itu baru mereka mengerti.
api nggak bisa, angin bisa kencangnya kayak apa gitu. Saya melihat videonya itu luar biasa ya. Jadi api itu kayak galak gitu ya, merembet dia terus. Pasti mereka punya alat yang canggih untuk memadamkan kebakaran, lebih canggih dari negara kita. Pastilah mereka kan negara adik kuasa, peralatannya pasti lebih hebat, lebih canggih. Tapi kenapa tidak bisa memadamkan api itu? Nah, dari sini kita belajar, Bapak Ibu, ya, bahwa kita ini nggak punya apa-apa, nggak usah sombong-sombong, nggak usah kita segala-galanya gitu seperti orang Amerika. Itu kan mereka saking pinternya, otaknya pinter ke blinger. Dia bisa punya segala-galanya, dia anggap itu hanya berdasarkan otak dan kekuatannya. Mereka tidak mengakui Tuhan. Maka sampai disebut kota itu kota tidak bertuhan. Ya. Bayangkan negara yang pada umumnya Kristen sanggup mengatakan kota itu tidak bertuhan. Apa Tuhan tidak murka? Setelah kejadian itu, dalam sekejap hilang hartanya. Pertama rumah-rumah artis itu kan yang mengolok-olok itu rumahnya aja berapa miliar ya, mungkin triliun, saya nggak tahu. Itu kan orang-orang kaya, belum aset-aset yang lain. Saat itu terbakar semuanya, habis dalam sekejap. Bagi Tuhan mudah untuk membalikkan keadaan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya dari situ kita mau belajar ya. Tapi Tuhan bukan kejam Bapak Ibu. Tuhan gak mau mereka binasa. Tuhan izinkan pun itu terjadi supaya mereka itu sadar, supaya mereka itu datang kepada Tuhan. Dan saya lihat memang di videonya mereka ribuan datang minta dibaptis setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu mereka datang berbondong-bondong minta dibaptis. Dan mereka dibaptis. Ya, kita berdoa ya, saya juga berdoa semoga mereka bertobat ya, berbalik dari setiap pola pikir mereka yang gak benar, berbalik dari kejahatan mereka ya, yang tidak mengakui Tuhan, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan, sehingga mereka dipulihkan ya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan pun ada tujuan Tuhan, bukan Tuhan kurang kerjaan gitu, enggak. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita ya. Badai yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi dari situ saya ambil hikmahnya ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh ya memang kita harus dijewer ya sama Tuhan gitu ya, dihajar gitu ya. Kita juga kan punya anak gitu ya, kita hajar anak kita ya. Itu kan bukan menginginkan kematian ya, tapi supaya dia mengerti apa yang benar, apa yang tidak benar gitu. Jadi Tuhan juga begitu kepada kita. Jadi saya percaya apa yang terjadi di Amerika itu menjadi pembelajaran bagi kita, sehingga kita menyadari kalau kita kurang menghormati Tuhan, kalau kita tidak respon kepada Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, betul, tapi dia punya keadilan. Jangan lupa keadilannya itu ya kan. Kadang-kadang kita kan cuma Tuhan itu baik, tapi dia maha adil. Keadilannya yaitu, jadi kita jangan cuma menilai Allah itu Allah yang baik, terus kita seenak-enak kita aja berbuat dosa gitu. Seenak-enak kita mau ibadah mau enggak bisa Bapak Ibu ya. Kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh senantiasa supaya kita berbuah seperti pohon tadi ya. Kalau pohonnya enggak berbuah kan kata kita ditebang, dibakar ya gitu. Nah kita enggak mau kejadian itu terjadi sama hidup kita ya. Kalau bisa janganlah kita dihajar seperti itu sama Tuhan ya. Sebelum kejadian apa-apa, tobatlah kita datang sama Tuhan kan gitu ya. Apa Tuhan nggak tahu kejadian? Tuhan dia tahu banget gitu ya. Tuhan, Amós 3 ayat 6 kalau nggak salah itu Tuhan tahu apa yang terjadi di dunia ini, Tuhan tahu. Bahkan atas seizin dia, apapun itu ya, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita
untuk membawa kebaikan. Bukan untuk memusnahkan kita, enggak. Tuhan itu memang baik, tapi dia juga harus mendidik kita, mengajar kita supaya kita itu cinta Tuhan, ya. Jadi di dalam pembacaan firman tadi itu, di kebun anggur itu tidak berbuah, itu berbicara yang tidak berbuah. Nah, kita pun ayolah di tempat ini berlomba-lomba untuk kita berbuah, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kalau nggak berbuah, dikatakan akan ditebang, ya, akan ditebang. Tapi kalau kita berbuah, kita bisa menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Jadi apapun yang terjadi, Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, kita mari renungkan gitu, ya. Kok bisa terjadi seperti itu gitu, ya. Saya benar waktu terjadi Amerika itu, saya sampai nangis gitu, ya. Kenapa Tuhan kok dahsyat banget gitu, ya. Kayak mana, apa ya, kesalahan mereka itu kok sampai sebegitunya gitu Tuhan izinkan kejadian itu. Ya ternyata ya itu, mereka udah gak mengakui Tuhan. Ya Tuhan hajar gitu. Nah, kita puji Tuhan, ya, kita masih datang kepada Tuhan, bisa memuji, menyembah Tuhan, tapi kita mari kita lebih serius, kita lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, supaya kita bisa berbuah. Kita bukan sekedar datang di gereja, kemudian pulang, kemudian kita nggak berbuah. Coba kita buka ayat Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 3 sampai 6. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Mirip dengan ayat yang di Lukas 13 tadi, ya. Tapi ini lebih ngeri lagi, dibakar. Serem ayatnya, saudaraku, ya. Jadi kalau ayat ini berbicara tentang berbuah, nggak mungkin kita berbuah kalau kita nggak ada di dalam Tuhan. Nggak mungkin berbuah. Makanya kita harus nempel ke pohon anggur itu. Kita kan ranting. Kalau ranting itu dipotong, dia akan kering. Tapi kalau ranting itu nih nempel, ini ranting akan menghasilkan buah. Ya, kita harus nempel di dalam Yesus. Hidup kita sungguh-sungguh nyatu di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Kalau enggak bakalan, Bapak Ibu. Mau sekuat apa, mau sepintar apa, kita enggak bisa kita berbuah. Seperti kata Ibu Edi tadi, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa saat ini seperti ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, ya. Jadi kita harus mengerti, ya. Kalau kita mau berbuah, artinya bukan kita harus jadi orang kaya, Bapak Ibu. Ya Tuhan memang izin suka kita orang berhasil. Tapi pengertian berbuah bukan harus kita berhasil punya harta yang banyak. Bukan itu pengertiannya. Tapi di dalam hal karakter. Kita punya buah-buah karakter ilahi. Itu yang Tuhan mau. Karakter kita diperbaiki. Karena sebagai manusia, kita masih banyak punya karakter yang gak baik. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Pergi ke gereja marah, misalnya suami istri beribadah, pulang gereja masih marah. Apa itu dinamakan berbuah? Enggak kan? Sebagai anak Tuhan seharusnya kita beribadah
Oke, sebagai manusia memang kadang kita marah ya toh. Ya saya juga pernah marah. Bukan saya malaikat nggak pernah marah ya Bapak Ibu. Pasti pernah marah. Siapa nggak pernah marah? Angkat tangan, saya mau lihat. Pasti pernah marah kan gitu. Tapi coba, kan ada Roh Kudus di sini. Di saat kita marah mungkin sama istri, sama suami, sama anak, kemudian kita berangkat ke gereja gitu ya. Tapi pulang gereja pasti kita damai dong. Ada sukacita. Sebagai anak Tuhan yang berbuah ya kan, pasti dong pulang dari gereja kan udah seger, udah memuji-muji Tuhan, kemudian kita dapat kebenaran firman Tuhan, itu yang menguatkan kita, kemudian wajah kita pun berubah dong keluar dari gereja, sukacita, ya kan, karena kita diberkati. Makanya saya begitu bertobat Bapak Ibu ya, sampai hari ini ya, bukan saya sombong, saya nggak mau kalau nggak beribadah. Kecuali sakit ya, kecuali sakit saya nggak bisa datang ke gereja ya, apa boleh buat. Tuhan izinkan itu terjadi sama saya. Kayak kemarin tanggal 29 saya selalu berdoa memang sama Tuhan, Tuhan tolong saya nggak mau bolong-bolong ibadah Tuhan. Saya mau jadi contoh bagi anak saya nggak mau, walaupun saya nggak di sini, saya di Jakarta, saya ibadah di sana. Saya tetap ibadah gitu ya, nggak mau saya perlu sedikit atau pusing sedikit saya nggak ibadah, nggak alasan. Bagi saya ibadah hari ini nggak tergantikan Bapak Ibu. Hari Minggu depan itu beda lagi berkatnya. Hari ini berkat untuk hari ini. Minggu depan beda lagi berkat Tuhan untuk kita kan. Jadi nggak tergantikan. Hari ini tidak tergantikan untuk minggu depan, meskipun minggu depan itu ada hari Minggu. Itu konsep pikiran saya ya, nggak tahu lah kalau Bapak Ibu yang lain itu. Jadi hari Minggu itu tidak bisa digantikan. Jadi makanya saya selalu bilang, Tuhan tolong saya, kasih kesehatan, kasih kekuatan untuk saya bisa tetap beribadah. Saya nggak mau bolong. Tiba-tiba tanggal 29 itu saya sedih, nangis saya loh. Sekarang aja nggak nangis saya sedih. Saya bilang, Tuhan, saya bilang gitu, kok tiba-tiba saya sakit Bapak Ibu, nggak bisa bangun. Di sini saya tuh badan nggak bisa memiring ke kiri, nggak bisa ke kanan gitu ya, nggak tahu gitu. Tapi saya angkat kaki saya gini, oh nggak stroke saya pikir gitu ya, saya goyang kayak gitu ya. Ya kan orang kata kalau gua stroke nggak bisa digoyang, saya gini goyang gitu. Tapi gini nggak bisa. Saya terus mau duduk ini nggak bisa juga. Nah ini kenapa gitu ya? Kok saya kenapa? Terus satu hari itu saya minum aja nggak berani. Takut nanti kan kalau mau beser ke kamar mandi siapa yang angkat saya gitu ya. Saya gemukin nih. Saya nggak minum satu hari itu Bapak Ibu ya. Terus saya bilang, Tuhan, saya sedih banget. Bolong deh, 1 tahun saya bolong 1. Tahun 29 kemarin. Saya bilang, Tuhan, saya bilang gitu, aku sedih Tuhan nggak bisa beribadah hari ini. Kok aku bisa sakit Tuhan gitu, nggak bisa bangun gitu ya. Sedih banget saya gitu. Saya bilang gitu, aduh Tuhan, ini di penghujung tahun saya rindu untuk beribadah, tapi saya nggak bisa ibadah. Ya udah, akhirnya saya ya di rumah gitu, saya dengar YouTube lah gitu ya. Akhirnya adik saya nelpon, kakak gimana di rumah gitu. Terus kok kayak lemes? Iya ini lagi sakit, saya bilang gitu. Sakit apa? Nggak tahu, nggak bisa duduk, nggak bisa apa, nggak ngerti deh gitu. Ini mau panggil tuan urutnya didengklok juga ya gitu ya. Udah itu dia bilang, itu Kak ambil balsem gelika, masuk angin itu kali, gosok katanya gitu. Saya ambil, saya mau gosok-gosok banyak itu geliganya itu, benar saya bisa duduk. Bisa saya duduk gitu ya. Tapi udah hari Minggunya, tapi hari Seninnya tetap saya panggil tukang urut ya. Seninnya tukang urut datang, bisa saya duduk menjelang malam gitu ya. Baru saya berani minum. Rupanya karena nggak minum, nggak makan, perut saya mules. Ya kan, sakit perut rupanya kalau nggak ada isi ya. Mules perut saya. Karena saya nggak berani minum, nggak berani makan, takut ke kamar mandi. Karena saya kan nggak bisa bangun gitu. Akhirnya saya baru malam itu saya minum, saya makan gitu ya. Perut saya udah sakit, mules gitu. Ya puji Tuhan, saya sembuh. Tapi Seninnya itu datang tukang urut bilang,
terlalu banyak duduk katanya gitu ya. Memang waktu Desember kan saya banyak duduk ya bikin kue gitu, jadi terlalu banyak urut. Seharusnya begitu ibu selesai kerja itu diurut katanya gitu, tapi saya nggak panggil tukang urut ya, puji Tuhan. Ya mungkin ya karena itulah sakit ya, nggak bisa bangun itu, jadi ya karena penyakit ya saya nggak bisa ibadah kan begitu ya. Ya kalau memang sakit kita mau bilang apa, masa saya harus dibopong ke sini, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu ya, ibadah ini bukan main-main, seriuslah beribadah ya. Apapun tantangannya, hayo gitu. Cuman pusing-pusing sedikit, alah nanti sembuhlah di gereja gitu ya. Perlu-perlu sedikit, ayo nggak apa-apa. Saya gitu, mau apa gitu, demam-demam sedikit, saya nggak pernah itu demam gitu. Saya datang aja ke gereja walaupun agak panas-panas gitu. Karena saya percaya di dalam ibadah itu ada kekuatan dari Tuhan, ada kesembuhan dalam Tuhan. Jadi itu harus kita imani benar-benar sehingga kita ke gereja itu bukan sekedar kita duduk kemudian pulang, tapi ada sesuatu yang kita dapatkan di dalam ibadah kita. Makanya saya percaya bahwa di dalam Nats ini yang mengatakan kalau kita itu memang harus berbuah, dan kita harus berbuah yang lebat kata Tuhan kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Nah seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau berbuah itu buah karakter ilahi, itu yang Tuhan mau ya. Kita punya karakter yang ilahi. Kalau kita disakiti orang, misalnya difitnah, ya kan? Kita disakiti, difitnah orang, atau dicaci orang, mungkin nggak dianggap. Terus bagaimana hati kita? Gimana hatimu? Marah? Gelisah? Kalau kata orang Medan, capek kali kau mikirin itu, kata orang Medan ya. Untuk apa mikirin itu? Mulut-mulut dia, terserah dia lah mau ngomong apa, ya kan? Mulut-mulut dia, nggak mungkin kita tutup mulutnya gini, nggak mungkin juga. Tapi itulah karakter ilahi yang Tuhan mau. Di saat orang menyakiti kita, memfitnah kita, kita harus tidak membalasnya. Ya, kalau dulu iya, saya mau kalau disakitin orang jangan coba-coba. Waktu belum bertobat, senggol sedikit, siapa lu? Nah, siapa lu? Benar dulu saya kayak gitu, Bu. Saya punya karakter jelek dulu. Saya anak tentara, sudah bapak saya itu menanamkan doktrin yang salah. Jujur itu nomor 1 di rumah saya. Disiplin, jujur, bersih itu nomor 1. Saya bilang jam 5 pagi spray harus lurus, nggak boleh bengkok-bengkok, di sini harus lurus itu. Bapak saya disiplin banget. Saya anak tentara. Nggak boleh tuh bangun jam 6. Kan hari libur ya, mau berleha gitu. Keluar. Kan libur, biarin lah gitu. Agak lama, nggak bisa. Keluar. Dari kamar, suruh keluar semua. Dari kamar. Udah SMA loh Pak. Disuruh keluar dari kamar. Ya ampun, saya pikir gitu ya Pak dulu ya. Ternyata ajaran itu bagus ya, mendidik kita supaya disiplin dalam bangun pagi. Jadi kalau dalam bangun pagi saya nggak masalah, sudah terbiasa gitu. Terus dia mengajarkan kepada kita harus jujur. Jujur gimana? Kalau kau jujur kau bisa dipakai orang. Kalau kau pembohong nggak dipercaya sama orang. Siapapun nggak bisa pakai kamu kata gitu. Tuh pengajarannya. Terus satu lagi, kalau benar jangan takut. Kejar siapa itu? Kan udah terpatri di sini Bapak Ibu. Udah terpatri di otak saya. Kalau saya benar, saya tidak boleh takut. Saya kejar itu orang. Saya benar-benar hajar dia. Nggak takut saya. Sampai ada dulu saya waktu masih kuliah. Saya kan ya motor. Kalau di Medan namanya kereta gitu. Saya udah ngebut ngejar waktu kuliah sore, tiba-tiba polisi print kata gitu, buset ya, minggirlah saya minggir, udah itu kan polisi ini mana SIM saya tinggal pula, aduh, ini kekurangan saya situ suka tinggal SIM saya itu kadang-kadang kan
di tas yang ini, dompet yang jadi kan lupa mindahinnya gitu ya. Akhirnya saya bilang, Om, tinggal SIM saya, ada City SIM. Ya udah, keretanya masukin sini, tinggal. Aduh, tolonglah Om, saya bilang, tolong Om, saya kuliah Om, gitu. Saya mau kuliah gitu ya. Dia nggak percaya sama saya, apa muka saya muka preman, saya pikir gitu ya. Kok nggak percaya? Padahal saya pakai jaket kampus loh. Saya pakai jaket kampus saya gitu ya. Terus Om tolonglah Om gitu ya. Saya mau kuliah ini udah mepet banget waktunya gitu. Tolonglah Om gitu ya. Sering juga sih saya di-prep gitu tapi lolos aja gitu. Yang satu ini benar-benar bikin saya agak marah tingkat dewa juga saya waktu itu. Saya bilang, Om tolong Om, saya bilang gitu nggak bisa. Nanti kalau bapak saya kesini kamu diomelin, kamu jangan nyesal ya, saya bilang kayak gitu ya. Enggak ada. Oh dia nantangin saya. Saya pulang ke rumah, Pak, itu kereta saya ditahan sama polisi. Saya bilang gitu. Bapak saya ngeluarin mobil, kita naik mobil ke sana. Sampai di sana itu polisinya, maaf Pak, sudah dikasih. Tadi saya udah bilang kan, jangan sampai papa saya kesini. Nggak percaya, saya bilang kayak gitu. Sebenarnya masalah saya ya, tapi itulah arogannya saya. Arogannya saya. Itulah saya dulu. Itu saya dulu waktu belum bertobat, saudaraku. Makanya kita kadang menganggap diri kita benar, padahal kita salah. Arogan gitu kan, mengandalkan bapak saya. Mentang-mentang bapak saya tentara. Kalau bapak saya petani, berani nggak kayak gitu? Mana berani, ya kan? Nggak mungkin saya berani. Itu kan namanya arogan, sombong. Betapa sombongnya saya ternyata. Tapi saat itu saya nggak merasa sombong. Saya pikir itu hal yang wajar dan baik menurut pikiran saya. Nah, akhirnya kejadian itu saya pulang, tapi saya nggak bisa kuliah lagi. Waktu saya kan udah habis, tinggal setengah jam lagi kuliah. Akhirnya kan saya nggak kuliah lagi gitu. Tapi dari situ saya belajar, Bapak Ibu. Nggak mau lagi ketinggalan SIM. Kemana aja saya menjadi belajar ya, nggak mau lagi ketinggalan SIM karena saya juga yang rugi jadi nggak bisa kuliah karena saya lupa membawa SIM saya itu gitu ya. Akhirnya ya udahlah gitu ya, saya nggak mau lagi terjadi kesalahan seperti itu dan kemanapun saya pergi selalu saya membawa SIM gitu. Jadi kita pun Bapak Ibu jangan arogan, jangan sombong, ya, jangan angkuh dalam kehidupan kita, tapi kita mau belajar untuk kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati ya. Kita di dunia ini ya, kita harus memperlihatkan Yesus yang kita sembah itu kepada orang lain. Karena karakter Yesus itu luar biasa, itu yang kita ikuti, itu yang kita teladani Bapak Ibu. Dan kita harus tampil beda ya. Tampil beda dalam arti karakter ilahi yang positif tadi ya Bapak Ibu ya. Bukan dalam arti tampil beda besok rambutnya hijau merah enggak Bapak Ibu ya. Artinya dalam karakter kita itu kita harus tampil beda dari orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Kita harus benar-benar tampil beda. Kita punya apa itu namanya? Kualitas hidup ya. Hidup kita ini punya kualitas dan jati diri Kristus ada dalam kehidupan kita, dan itu memang kita harus tunjukkan kepada dunia. Gitu. Kita ini bukan anak dunia gitu kan. Lewat apa? Ya lewat karakter kita tadi. Jangan kita seperti arogan kayak saya tadi gitu. Nggak boleh seperti itu. Kita harus berubah gitu ya. Kita harus berubah. Nggak boleh. Dulu saya pikir saya itu bukan satu kesombongan, jujur. Nggak ngerti saya itu kalau itu suatu kesombongan. Setelah bertobat baru saya merenung, oh ternyata saya sombong gitu. Dulu saya nggak sadar kalau itu satu, saya pikir itu hal yang wajar gitu kan. Wajar dong gitu, saya marah sama polisi itu gitu, wajar saya pikir gitu kan. Tapi ya itulah, karena kita nggak tahu kebenaran. Kalau kita sudah mengerti kebenaran, kita nggak mungkin bersikap seperti itu Bapak Ibu. Makanya mari kita hidup benar di hadapan Tuhan ya, dan sesama kita ya. Walaupun kita belum sempurna Bapak Ibu, saya pun belum sempurna, masih berjuang, masih berusaha hidup benar, tapi setidaknya ada usaha dari kita untuk memperbaiki diri kita ya. Ada usaha dari dalam untuk mengoreksi diri kita, siapa kita ini di hadapan Tuhan, sehingga kita nggak berani sembarangan dalam bertingkah laku, nggak berani sembarangan dalam bertutur kata, dalam perkataan. Benar, setelah saya bertobat, saya pun
nggak terlalu sembarang ngomong saya. Takut saya sembarang ngomong gitu ya. Hati-hati jadinya kita karena kita belajar kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau kita menyadari hidup ini ya bahwa kita tidak selayaknya hidup seperti orang dunia, tapi kita harus berubah ya. Kita harus bertobat lah ya, saya katakan ya, kita harus bertobat sehingga kita dapat diubahkan ya. Kalau kita masih keras kepala, keras hati, kalau kata orang Medan, kepala batu. Orang Medan bilang keras kepala itu kepala batu. Ya orang Medan, bahasa Medannya kepala batu. Kepala batu, dia tuh nggak usah ikut itu kepala batu gitu ya. Artinya keras kepala, keras hati gitu ya, bahasa Medannya kepala batu gitu. Padahal ikan kepala batu enak ya, Pak, ikan asin. Iya, itu orang Medan bahasanya gitu, lucu-lucu kepala batu katanya gitu ya. Bahasa Medan gitu ya, keluar ya bahasa Medan itu kepala batu ya. Jadi kalau kita masih keras gitu ya Bapak Ibu, kalau kita keras kepala atau mengeraskan hati kita, apalagi tentang kebenaran firman Tuhan gitu ya, janganlah gitu ya. Siapapun ya, saya gitu, siapapun yang berdiri di tempat ini, saya selalu menghormati, menghargai kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya apa yang disampaikan itu kan isi hati Tuhan. Apa yang disampaikan dari mimbar ini kan nggak seenaknya dewe gitu ya. Itu adalah kebenaran firman untuk mengajari kita berperilaku yang baik ya, untuk mengajari kita supaya kita punya karakter yang lebih baik tuh. Karakter Kristus, ada kasih, ada sukacita dalam hati kita, ada kepedulian bagi orang lain. Itu kan karakter Kristus. Yesus menolong orang yang sakit, ya kan gitu. Jadi betapa baiknya Yesus dalam berkarakter ketika dia di dunia ini, dan itu yang harus kita teladani. Nah, kalau kita nggak bisa meneladani itu, sia-sia. Siapapun yang berkhotbah di tempat ini, biar malaikat Tuhan turun dari langit, kalau hati kita keras, firman nggak bisa tumbuh di hati kita. Saya katakan, siapapun yang khotbah di sini, kalau hati kita keras, kita nggak mau rendah hati menerima kebenaran firman itu nggak akan masuk dalam hati kita. Makanya betapa pentingnya kita memiliki kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman itu mengubahkan hidup kita, firman itu memerdekakan kita. Kita nggak lagi terikat dengan keduniaan ini, kita nggak terikat dengan pokoknya dengan hal-hal yang dunia, tapi kita mau lepaskan semuanya itu dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kan isi Injil ini apa, saudaraku? Salibkan diri, salibkan kedaginganmu, pikul salibmu dan ikut aku. Cuma itu kok Injil ini, isi Injil kan itu. Menyalibkan diri kita dari hal-hal yang gak berkenan, yang kita pikir benar padahal salah, itu yang harus kita salibkan. Itu harus kita salibkan Bapak Ibu ya. Saya waktu diproses Tuhan, ya, saya karena memang rindu berbuah Bapak Ibu, walaupun ya masih berjuang sampai detik ini. Waktu diproses Tuhan, saya pun mengalami, seperti saya katakan, waktu saya difitnah, waktu saya marah saya. Karena dalam proses itu, waktu saya sudah bertobat, ternyata kita kan harus diproses. Begitu kita bertobat, simsalabim, kemudian wah gitu ya, penuh Roh Kudus, nggak ada lagi kekurangan, enggak. Begitu kita bertobat, kita melangkah, proses sampai lulus. Itu yang saya alami. Saya diproses. Waktu diproses itu ternyata karakter saya yang sombong itu masih ada, tapi saya nggak sadar. Suatu hari kan terjadi kayak gitu, saya datangin. Kenapa lu ngomong kayak gitu? Apa yang kau bilang gitu? Dengan gaya Batak saya ini keluar ya. Benar. Rupanya itulah ya, proses itu belum selesai. Hati saya ini belum benar-benar bersih. Tuhan mau buang itu semua batu-batu kekerasan itu. Tuhan mau buang, mau singkirkan semua kesombongan itu. Sampai saya labrak itu orang. Tapi apa kata Tuhan? Besoknya benar-benar ini, saya kalau ingat itu ngeri banget. Saya ditegur Tuhan.
Tuhan bilang gitu, aku gak berkenan dengan kau. Coba di hati saya ada suara gitu Bapak Ibu, di hati saya ini capek-capek sama Tuhan tapi saya gak berkenan. Kenapa Tuhan kayak, jadi hati saya itu kayak tanya jawab di dalam, kenapa Tuhan? Iya kau sombong. Hah? Sombong Tuhan? Iya kau sombong. Di mana kesombonganku? Kau tidak perlu membela dirimu dengan mengandalkan kekuatanmu, tapi andalkan aku. Di situ saya sadar Bapak Ibu. Di situ saya sadar. Saya udah mengampuni orang loh waktu itu, waktu bertobat udah tapi di situ saya diproses Tuhan lagi untuk lebih bersih lagi. Kemudian saya bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Saya nggak mau Tuhan seperti ini. Saya nggak mau. Saya nggak mau jatuh dalam dosa yang sama lagi ya, gitu, yaitu kesombongan gitu. Ternyata saya pikir saya benar, ternyata kata Tuhan saya nggak benar. Tuhan bilang saya nggak benar gitu. Saya salah, saya sombong gitu ya. Akhirnya setelah itu saya tobat, saya bilang Tuhan ampuni saya nggak tobat. Tuhan kamu saya dibakar, Tuhan nggak mau, saya nggak mau Tuhan. Pokoknya saya mau tobat lah Tuhan. Jangan mampukan saya Roh Kudus supaya saya nggak terjatuh lagi dalam lubang yang sama gitu. Jangan ada lagi roh kesombongan di dalam hati saya gitu. Kemudian nggak sampai di situ Bapak Ibu, saya diproses lagi ya. Sepanjang hidup itu terus saya diproses lagi. Saya udah pernah ya ceritakan di sini kesaksian saya diproses lagi. Dibilang katanya tiap hari Minggu saya korupsi 5.000 perak. Coba bayangin deh, sakit nggak? Sakitnya di sini tuh. Sakitnya tuh di sini. Betul itu sakitnya di sini. Aduh, ngenes banget. Kita kan masih naik angkot dulu ya Pak ya. Aduh, berapa buncin. Itu orang yang nyakiti saya duduk di depan saya berhadapan setiap hari Minggu. Enggak sebulan 2 bulan loh Bu, Pak. Kalau cuma yang nyakitin di Ethiopia, masa bodoh Bang ngeliat tampangnya ya. Gampang lah. Ini di depan saya tiap minggu. Saya harus berhadapan dengan dia. Sakitnya di sini kadang-kadang saya nggak sadar. Air mata saya jatuh. Benar-benar nangis saya gitu. Sedih gitu. Terus saya, kenapa kamu nangis? Enggak tahu apa yang dimasuk kalau apa. Padahal saya benar-benar nangis Bapak Ibu, saking sedihnya. Saking sedihnya hati saya dibuat kayak gitu ya. Kok tega banget ini orang mau fitnah saya makan uang gereja 5.000 tiap minggu gitu ya. Tega amat gitu, gak habis pikir saya gitu. Dan itu bukan seminggu, 2 minggu, sebulan. Lama, ada hampir setahun Bapak Ibu prosesnya. Dan saya, seperti yang saya bilang, setiap minggu itu saya sedih ngelihat dia di depan saya duduk kalau gereja, naik angkot waktu itu. Dan saya harus berjuang untuk tidak sakit hati. Sakit nggak Bapak Ibu? Sakit. Sakit banget tuh. Apa ya, antara roh kita dengan roh dunia ini kan itu yang disebut berjuang gitu ya, untuk mengalahkan kedagingan kita tadi ini. Sampai suatu saat dia datang kepada Pak Buncin, dia tanya, Pak, sebenarnya ongkos angkot berapa sih? Gitu. Kenapa Bu? Kata gitu. Enggak, saya pengen tahu gitu. 30. Tapi kalau nanti misalnya kita ada meeting, ada apa agak lama, saya kasih 35, jadi saya tambahin yang 35 gitu. Karena kalau ngasih ke Sengkau kan Pak Buncin ngasih ke saya, terus kalau kasih ke supir angkot 30, zaman dulu. Kemudian itu kalau Pak Buncin yang ngasih, Pak Buncin nggak ngasih ke saya, dia langsung ngasih ke sopirnya 35. Jadi seolah-olah kan saya nggak nilai uang 5.000 ya tiap minggu gitu. Di pikiran mereka seperti itu. Dan ini tersebar di Perumnas. Apa saya nggak malu banget Bapak Ibu? Aduh, sakit banget. Tapi saya ingat firman Tuhan, kata Tuhan, kamu jangan sombong, kata Tuhan. Nggak usah cari pembelaan manusia, tapi carilah aku. Saya taat dan saya praktekkan itu. Setelah itu dia datang ke saya. Eda, maaf ya, kami udah salah, kami kira Eda tadinya bla 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 bla, katanya gitu. Akhirnya dia minta maaf sama sekali. Udah, saya udah lama kok maafin kamu, saya bilang gitu. Udah apa-apa, saya bilang kayak gitu.
Tapi kapan-kapan jangan seperti itu lagi. Kalau ada sesuatu, tanya dulu kebenarannya, baru ngomong. Jangan terus menduga-duga yang belum tentu terjadi. Itu namanya menghakimi, nggak boleh. Saya bilang gitu sama dia. Ya maaf lah ya. Nah, itulah kalau kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Indah pada waktunya. Nah, waktu itu kan saya memang nggak ada lagi, nggak mau negur dia, nggak mau juga menyampaikan kepada Kang Buncin tentang ini. Saya simpan di hati saya dan saya cuma lapor sama Tuhan. Tuhan, Kau tahu isi hatiku, Kau tahu bagaimana aku, tapi aku difitnah seperti itu, ya aku serahkan sama Tuhan, biarlah Tuhan yang bertindak. Ya udah, saya praktekkan firman Tuhan. Akhirnya apa? Dia minta maaf. Di situ saya lulus. Di situ saya lulus. Sampai hari ini saya nggak dikasih ujian seperti itu lagi, Bapak Ibu. Enggak. Kalau kita sudah lulus, Tuhan nggak kasih lagi ujian seperti itu. Saya katakan, kalau kau sudah lulus tentang sakitnya hati difitnah, udah lulus kan, saya udah lulus kan, nggak marah sama dia. Ya Tuhan nggak kasih lagi dong ujian seperti itu sama saya sampai hari ini. Udah lulus, kalaupun terjadi, udah nggak mempan. Ngapain lu capek? Gue capek-capek mikirin dulu. Udah gitu konsep pemikiran saya, karena sudah lulus ujian itu. Jadi ujian ini hidup ini ada proses, ada ujian-ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dan itu untuk kebaikan kita. Ternyata itu membuat saya tidak sombong, nggak arogan lagi saya, nggak mau saya marah-marah lagi sama dia. Nah, kalau mengingat itu emosional, pengen gue ramas tuh mulutnya. Benar, saya juga manusia, bukan malaikat, ya kan? Emang saya malaikat? Enggak. Tapi karena kita mau taat kepada firman Tuhan, kita praktekkan firman Tuhan, apa yang kata Tuhan. Kalau Tuhan udah tegur, jangan bandel. Saya kalau udah Tuhan tegur gitu gak berani lagi bandel gitu, enggak. Tobat benar-benar saya sampai hari ini, Bapak Ibu. Tobat saya nggak mau, nggak berani saya, takut saya. Tuhan yang ngomong di dalam hati saya. Memang saya nggak dengar suara dari surga bergelegar gitu, enggak ya, enggak. Cuma di hati saya ada perkataan-perkataan seperti itu, sombong gitu. Ngeri banget dengarnya sombong gitu ya. Oh saya sombong, ternyata itulah karakter yang saya miliki waktu saya belum mengenal Kristus dengan benar, yang diajarkan orang tua saya itu kan udah terpatri, itu nggak mudah menghilangkannya, Bapak Ibu. Nggak mudah, apalagi kita yang bertua-tua, ya, udah berpuluh-puluh tahun terpatri, kemudian kita disuruh buang itu. Perjuangan yang dasar itu saya bilang. Makanya kita harus belajar dengan taat ya, waktu kita dibentuk ya, karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Memang itu sakit, saya katakan sakit, sama seperti pohon kalau dia mau berbuah kan katanya harus dipotong-potong pakai pacul gitu, ditebas-tebas gitu ya, biar banyak buahnya kan gitu ya. Pohon dulu bapak saya juga gitu, kalau ada kenapa sih Pak gitu, biar banyak buahnya kan, jadi ditebas-tebas pakai golok gitu kan, keluar kan getah-getahnya gitu ya. Cuman pohon kan nggak bisa ngomong, jangan sakit, nggak bisa kayak gitu kan. Nah kalau kita bisa merasakan, ya kita nangis paling kan Bapak Ibu sekalian. Jadi di proses Tuhan itu adalah untuk kebaikan. Jangan kita istilahnya kalau di proses Tuhan kita bersungut-sungut ya, tapi itu semuanya untuk kebaikan kita. Karena kalau kita pun dibentuk oleh Tuhan karena dosa kita, ya kita bertobat. Kayak saya tadi bertobat lah. Jangan pula bertahan gitu ya kan. Udah dibilang kamu sombong gitu ya, terus kita bertahan sombong, itu nggak bertobat namanya Bapak Ibu ya. Kita harus bertobat ya, berubah. Nah tapi kalau kita pun diproses karena kita sedang diuji Tuhan seperti Ayub ya kan, contohnya ya kan gitu kan, itu baru bertahan. Ya tadi saya kan, itu tadi kan saya diuji itu kan, bertahan saya kan, bertahan bukan sebulan 2 bulan loh itu bertahannya itu.
lama itu, hampir menjelang 1 tahun kalau nggak salah saya itu apa enggak bertahan dalam kesabaran untuk tidak marah kepada orang itu, bertahan untuk menjaga hati saya ini gitu. Nah akhirnya Tuhan pulihkan. Ayub juga kan seperti itu. Dalam 1 hari hilang anaknya 10, coba hartanya hilang. Saya nggak bisa mikirin kalau kejadian sama saya, belum tentu kayak seperti Ayubnya kan. Hanya Ayub yang bisa seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu Ayub bertemu dengan Tuhan. Waktu dia dibentuk oleh Tuhan di proses, sekarang aku tahu, bukan kata orang. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Betapa indahnya di saat kita berjumpa dengan Tuhan, sehingga kita semakin menggebu-gebu, semakin cinta akan Tuhan. Orang yang mengalami apa namanya itu jatuh cinta, ya kan? Ibu kan masih muda kan? Saya juga pernah jatuh cinta loh Bapak Ibu. Jangan dikira saya pasti kan pengen deket-deket, ya enggak? Pengen maunya sama-sama terus gitu. Nah kita juga jatuh cinta sama Tuhan seperti itu. Kita maunya di dalam Tuhan terus, maunya memuji Tuhan terus gitu, maunya menyembah Tuhan terus kan gitu ya. Apalagi cinta mula-mula Bapak Ibu. Wow, saya gereja 5 kali sehari. Ayo siapa sih yang pernah gereja 5 kali sehari? Karsa Pemuda jam 6 sampai jam 8. Saya itu dulu pemburu Tuhan. Waktu baru bertobat. Karsa Pemuda jam 6 kan Pak? Dulu sampai jam 8. Jam 10 sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 11. Jam 11 itu di Pulau Gadung, Wisma Mangaraja. Itu Pak Niko. Ini Pak Niko punggungnya, terus saya duduk sini, bisa saya gini punggung Pak Niko. Saya tiap minggu duduk di situ. Ini Pak Niko, ini saya. Waktu kedua saya itu. Tiap minggu. Terus di ini, Cikini. Kan ada gedung apa yang 3 tingkat itu, Erastus di situ, Gilbert di situ, semua hamba Tuhan yang terkenal di situ, Depot Bali. Saya kejar 5 kali saya beribadah sampai jam 9 malam. Kebetulan teman saya orang kaya, itu Tante Irma namanya. Itu orangnya kecil kayak punya ini, tapi kalau bawa mobil, waduh, mobilnya kencang, tapi kadang-kadang saya jantungan dibikinnya gitu. Dia bawa saya, itu baik banget itu orang. Dia pun gitu, jadi dia senang beribadah, dia jemput saya ke rumah dan kita ibadah gitu. Begitu cintanya saya dengan Tuhan, saya kejar kemana-mana gitu ya. Itulah kalau kita sedang jatuh cinta. Nah kita mari jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, pasti kita menjaga hubungan yang baik, ya kan? Supaya kita baik-baik sama istri kita, suami kita, begitu juga dengan Tuhan. Makanya kita mari Bapak Ibu ya, di tahun 2025 ini kita sama-sama bertobat supaya kita berbuah ya. Jangan ada lagi kebencian, jangan ada lagi batu-batu yang kekerasan di hati kita, kesombongan, keangkuhan, apa untuk kepahitan apa, buang semuanya, buang. Saya katakan buang semuanya. Mari kita bertobat ya, segala hal yang enggak baik di dalam hati kita ya. Ada kan buang bodoh, dengki, iri hati, semua buang semuanya. Enggak perlu itu ada, sampah-sampah buang semuanya. Kita bertobat, kita kita belajar untuk kita berbuah. Kan firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu, dan kasih juga sesamamu. Jadi bukan cuma Tuhan aja yang dikasihi, sesama juga harus dikasihi. Gak boleh kita bermusuhan, gak boleh kita saling menyakiti, tapi kita harus bergandengan tangan. Kita harus saling memaafkan, saling mengingatkan satu sama lain. Kalau ada kekurangan si A, si B, jangan pula kita mojok-mojok dia, ya. Jangan lihat kesalahan-kesalahan dia, lupakan. Kita semua punya kelebihan dan punya kekurangan, tapi belajar untuk melihat kelebihan orang lain. Itu membuat kita puas dalam hidup ini. Kalau kekurangan orang yang kita lihat, hidup kita akan pahit. Jadi belajarlah seperti Yesus yang begitu mengasihi kita, dan Tuhan memang berharap kita bertumbuh bersama di tempat ini ya, dan kita senantiasa
merindukan, ya, seperti anak bayi yang rindu susu yang murni, pengajaran yang murni. Bapak Gembala tempat ini punya roh pengajaran yang murni. Kita bersyukur, kita sama-sama belajar, ya, kita nikmati kebenaran firman yang disampaikan sehingga kita pun semakin diubahkan, kita semakin diperbaharui roh kita, dan kita semakin kuat, ya. Memang orang yang nggak bertumbuh itu juga ada dalam satu gereja, Bapak Ibu, bukan di luar sana. Kan ini berbicara tentang Kristen, yang saya katakan tadi. Orang yang buah dengan orang tidak berbuah itu ada di dalam satu gereja, satu gedung, ya kan? Mereka gereja ya gereja, kasih persembahan, memuji Tuhan ya memuji Tuhan, melayani Tuhan, sama. Bedanya apa? Ya itu, yang gak berbuah itu tidak bertobat, itu aja bedanya. Yang berbuah itu bertobat, artinya mau dipulihkan, mau diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya hari ini, biarlah kita semuanya mau mengambil keputusan untuk kita berbuah lebat, sehingga buah-buah yang kita hasilkan dapat dilihat oleh orang lain, dan itu untuk kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk kebanggaan kita. Kita tidak ada hak untuk bermegah diri, tapi biarlah Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditinggikan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin disempurnakan hari lepas hari. Tanpa Tuhan nggak mungkin kita dapat melakukan apapun itu. Andalkanlah Tuhan, percayakan Tuhan, hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Dengan keintiman itu kita akan semakin dibawa melekat kepada Tuhan, step by step. Benar, proses itu nggak bisa satu hari kemudian kita berubah langsung, nggak bisa, nggak ada ceritanya itu. Sepanjang usia kita masih ada di dunia ini, kita diproses, dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang ada di dalam hati kita yang kita pikir sudah benar, itu akan dibuang oleh Tuhan, itu akan dilemparkan keluar supaya kita bersih. Tapi kalau kita nggak mau, itu pilihan ada di tangan kita. Tuhan bilang kalau kau mau ikutlah aku, kan gitu kan, matikan kedagingan, pikul salib setiap hari. Itu yang Tuhan mau dari kita. Bisa kita taat, saya percaya ada buah GKS, berbuah yang manis dan lebat, dan Tuhan disenangkan, diagungkan, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan gak pernah membenci kita, siapapun kita, sekalipun kita orang berdosa. Saya orang berdosa, Tuhan mengasihi saya. Semuanya kita dikasih Tuhan. Apalagi kalau kita bertobat, wow, Tuhan lebih senang lagi. Jadi lewat kebenaran firman yang singkat ini, saya percaya kita semua diberkati. Mari pemusik ke depan, ya, karena saya sudah selesai berbicara. Tapi biarlah firman Tuhan senantiasa terus berbicara di dalam hati kita masing-masing, terus mengubahkan kita, sehingga kita memiliki karakter ilahi seperti karakter Yesus. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah desam
firman-Mu Bapa. Firman yang kami dengar pagi menjelang siang hari ini Tuhan, biarlah itu senantiasa Tuhan menjadi perenungan bagi kami Tuhan, untuk kami mengambil keputusan bertobat dan mau berbuah di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, kalau kami rindu akan Engkau, mau intim melekat dengan Engkau, maka apapun Tuhan yang menjadi kendala dalam kehidupan kami Bapa, Engkau senantiasa menolong kami, membuka jalan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah hati kami seperti rusa yang haus akan Engkau. Hati yang penuh dengan kehausan senantiasa datang kepada Tuhan, sehingga kami dipuaskan dalam hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, di saat hati kami Tuhan semakin Kau pulihkan, di saat hati kami semakin Kau bebaskan dari hal-hal yang mengikat kami Tuhan, maka hidup kami semakin disempurnakan. Hidup kami semakin lebih fokus kepada Engkau dan mengasihi Engkau, menghormati Engkau di atas segala-galanya. Kami percaya Tuhan, biar kebenaran ini mungkin kami ditegur Tuhan, untuk kami senantiasa boleh menghormati-Mu Tuhan, menghormati kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman itulah yang memerdekakan kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kami terus melekat dengan Engkau Tuhan. Senantiasa kami terus datang kepada Engkau. Begitu hausnya kami Tuhan akan Engkau Tuhan, sehingga setiap saat kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami Tuhan, ketidakmengertian kami Tuhan, kebodohan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Kalau selama ini kami merasa kami benar, kalau selama ini kami merasa kamilah yang paling benar, ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau meninggalkan semua hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sebagaimana Engkau menegur hamba-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang berbicara di hati setiap hati umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Tegur kami Tuhan di saat kami salah Tuhan, untuk kami tidak terlena dengan kesalahan kami, dengan kesombongan kami. Kami tidak terlena di dalam dosa kami ya Tuhan, tapi biarlah Engkau yang menegur kami Tuhan, lewat apapun itu Bapa, sehingga kami disadarkan kembali Tuhan, untuk kami boleh bersungguh-sungguh hati di dalam Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, di saat keunitian itu terjadi di tempat ini Tuhan, maka mujizat-Mu terjadi ya Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi biarlah Engkau terus yang berbicara di hati kami masing-masing. Biar Engkau senantiasa yang menggugah setiap hati kami Bapa, sehingga hati kami dipulihkan seluruhnya Bapa. Kami diperbaharui oleh Roh-Mu yang dasar itu. Dimanapun kami berada, kami menyadari kehadiran-Mu Bapa, bahwa tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, segala roh kesombongan, roh keangkuhan kami, roh iri dengki apapun, roh kemarahan Tuhan, tolong Bapa untuk Engkau buang semuanya Tuhan. Kami mau menjadi manusia yang baru, yang baik di hadapan Tuhan. Tidak pemarah, tidak suka ngambek, tidak suka dengki, iri hati Tuhan. Jauhkan semuanya itu Tuhan. Tapi kami mau menjadi manusia-manusia yang baru, yang penuh dengan Roh-Mu Bapa. Kami mau rindu hidup dipimpin oleh Roh-Mu saja Bapa. Biarlah Roh-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami dimanapun kami berada Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa kami persembahkan hanya untuk Tuhan, hanya untuk-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang begitu luar biasa pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji akan nama Tuhan. Semua kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, siang ini bisa lambaikan tangannya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji akan nama Tuhan.
Kita akan melihat pengumuman lewat multimedia. Silakan multimedia. Iya. Nanti minta tolong untuk multimedia bisa sampaikan juga nanti di grup jemaah. Jadi kalau ada jemaat yang tidak sempat hadir, dia juga bisa tahu pengumuman untuk ibadah minggu depan. Puji akan nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk membawa persembahan ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu membawanya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan yang tiada hentinya Engkau bagikan, memberkati setiap kami secara pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Dimanapun kami berada, kami dapat melihat Allah tidak pernah berdusta. Engkau tetap menepati janji-Mu. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang membawa berkas-berkasnya sambil bersorak-sorai. Tuhan Yesus, kuduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Allah itu tidak akan diam, tapi tetap menyertai dan memberkati orang-orang yang memberi dengan hati yang cinta akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus Bapa, Yesus
kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang terus akan menyertai dan memelihara saudara dan saya hari demi hari. Pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat daripada Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin.